Setelah itu, situasi makin rumit. Gajah tulang putih mengamuk. Namun, kehadiran Hansen dalam pertarungan bukannya tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan. Malah, dia dan anak beruang hitam dapat membantu beruang hitam besar membatasi gajah. Tapi gajah tulang putih itu berteriak semakin keras, menginjak dan mengguncang bumi dengan kemarahan. Jika ini terus berlanjut, ular merah muda akan menjadi orang yang akan menghabisinya, gumam Hansen. Terlihat sang ular merah muda menggerogoti otaknya sang gajah tulang putih. Hansen dan beruang hitam berjuang untuk hidup mereka melawan gajah yang mengamuk. Sedangkan ular merah muda mungkin telah menggigit organ dalam gajah sekarang. Dan jika dia membunuhnya, perjuangan Hansen akan sia-sia. Tapi Hansen tidak punya cara untuk membunuhnya sendiri. Bahkan jika dia menggunakan teknik serangan gajah naga, dia tidak tahu apakah itu cukup efektif untuk mematahkan salah satu tulang gajah itu. Peluang Hansen untuk mengamankan pembunuhan tampaknya tidak ada. Hati Hansen tenggelam tanpa solusi untuk kesulitannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus berjuang. Gajah tulang putih melepaskan kekuatan yang mengerikan, meledakkan beruang hitam besar itu. Lalu sang gajah menggelengkan kepalanya dan berlari menuju bukit sambil berteriak kesakitan. Sedangkan anak beruang hitam besar berlari ke arah beruang hitam besar dan sepertinya mereka tidak ingin mengejar sang gajah tulang putih. Hansen memandangi mereka berdua dengan tidak setuju. Meskipun beruang besar itu terluka parah, ia masih bisa bertarung. Tapi Hansen tanpa banyak pikir lagi langsung berlari melintasi pegunungan, mengikuti gajah tulang putih. Dia bertanya-tanya apa yang mungkin dilakukan ular merah muda di dalam tubuhnya sehingga membuatnya gila. Hansen melihat darah sang gajah berceceran. Itu cukup menakutkan. Memikirkannya saja membuatnya bergidik kesakitan dan membuat Hansen berkeringat dingin. Lalu dinding sisi tebing mulai runtuh saat gajah menyerangnya tanpa henti. Pecahan batu jatuh di atas gajah. Tetapi dia tidak peduli, berkali-kali terus menghantam dinding dengan kepalanya. Gajah tulang putih tampak seolah-olah siap untuk menghancurkan otaknya ke batu. Gajah tulang putih itu mengangkat belalainya dan meninju kepalanya sendiri berulang kali. Tengkorak gajah hampir terlihat siap untuk dibelah. Hansen merinding hanya dengan menonton adegan itu. Dia bersumpah dia tidak akan pernah lagi membiarkan seekor ular mendekatinya, khususnya ular kecil. Akhirnya sang gajah tulang putih roboh, darah mengalir dari mulut dan telinganya. Otaknya sekarang kemungkinan besar telah dirusak oleh ular merah muda. Jantung Hansen kemudian mulai berdetak kencang. Gajah tulang putih itu telah mendorong kepalanya ke sisi tebing berkali-kali, tetapi tengkoraknya tidak pecah sama sekali. Kemungkinan besar Hansen tidak bisa menghabisinya dengan mudah, tetapi dia harus melakukan sesuatu. Bahkan jika dia menggunakan serangan gajah naga, tidak ada jaminan dia bisa membelah tengkoraknya menjadi dua. Dia tidak ingin pukulan terakhir didapatkan oleh ular merah muda. Di saat-saat terakhir sebelum kematian sang gajah, Hansen mengerahkan akal sehatnya untuk memindai gajah tulang putih. Dia mengumpulkan kekuatan. Sutra Dongsuan mensimulasikan aliran energi tulang gajah. Namun Hansen tidak memanggil tombak membaranya. Tidak ada gunanya baginya untuk mencoba memecahkan tengkoraknya sekarang. Dia hanya mempunyai satu kesempatan. Dia harus mengamankan satu pukulan untuk membunuh bis super god gajah tulang putih ini. Jika serangannya ini tidak berhasil, tidak akan ada kesempatan kedua. Hansen memilih untuk menggunakan tangannya untuk melemparkan serangan. Karena dia memilih untuk menggunakan ledakan yin yang dan mengarahkan kekuatan itu langsung ke otak gajah. Namun Hansen tidak akan buru-buru. Dia tidak bisa menyia-nyiakan satu kesempatannya. Dia harus berhati-hati dan melepaskan serangannya di detik-detik terakhir sebelum gajah tulang putih itu mati. Pada saat yang sama, Hansen merasakan lokasi ular merah muda di otak gajah. Dia berharap pukulan ini juga dapat memberikan kerusakan signifikan atau bahkan kematian pada ular merah muda pada saat yang sama. Tiba-tiba pupil mata Hansen menyusut memancarkan cahaya. Tubuhnya meledak dengan kekuatan, seperti jeritan mengamuk. Dia memukul tulang kepala gajah dengan telapak tangannya yang berapi-api. Bang!
Serangan yang kuat dikirim langsung ke otak gajah. Itu seperti torpedo di laut dalam, meledakkan otak dari dalam. Seketika itu, ular merah muda meluncur keluar dari telinga gajah yang mati. Dia jatuh ke hutan dan menghilang. Notifikasi pun memberitahukan bahwa bis Superguard gajah tulang putih berhasil diburu. Jiwa bisnya tidak diperoleh, namun dapat mengkonsumsi dagingnya untuk mendapatkan jumlah poin Superguard dan juga dapat mengumpulkan esensi kehidupan Geno. Hansen tak menyangka dia berhasil membunuh gajah tulang putih dengan mudah tanpa menggunakan kebugarannya yang tinggi. Hansen juga gembira dia berhasil membuat ular merah muda terluka cukup parah dan lari ke hutan. Untungnya pukulan itu efektif, kalau tidak Hansen mungkin akan kesulitan melarikan diri. Hansen dengan cepat mengkucil si Angelnya. Dia ingin melihat apakah dia akan memakan bis Superguard gajah tulang putih, karena mungkin inilah yang dibutuhkannya untuk berevolusi. Hansen tidak menganggap pengambilan jiwa bis seserius dulu, memperolehnya tidak lagi penting baginya. Prioritas terbesarnya akhir-akhir ini adalah mencari tahu bagaimana dia bisa mengkonsumsi esensi kehidupan Geno. Lalu sang Angel melihat tubuh gajah tulang putih, dan ketika dia melihat, dia ngiler dengan nafsu makan yang rakus. Tanpa basa-basi lagi, dia mulai mengunyahnya dengan rasa lapar yang luar biasa. Suara tulang rawan yang patah terdengar di udara. Jepret, jepret, jepret. Dia mematahkan tulangnya, menghisap sumsumnya, dan menemukannya seperti kaca. Hansen membeku. Dia berpikir gigi Angel cantiknya itu agak terlalu keras. Melihatnya menggigit gundukan tulang bis Superguard sedikit menakutkan. Hansen pun memanggil tombak membaranya dan memukul tengkorak gajah, berharap dia memecahkannya dan mendapatkan esensi kehidupan Geno. Hanya itu yang dia butuhkan secara pribadi, tidak ada lagi yang penting baginya. Namun yang mengejutkan bagi Hansen, tulangnya tidak sekeras yang dia harapkan. Tampaknya setelah kematiannya, tulangnya agak melunak. Setidaknya Hansen mengerti bagaimana Angelnya itu bisa memakannya dengan begitu ganas. Setelah mati, tulang gajah sebenarnya tidak terlalu keras. Setelah cukup lama, Hansen berhasil menemukan esensi kehidupan Geno yang dia cari. Hansen sangat senang, tetapi selama kebahagiaan ini dia mendengar suara dari sekelilingnya. Lautan ular merayap ke arahnya. Sepertinya ular merah muda itu tidak terlalu menyukai pencurian Hansen, dan sepertinya dia telah mengumpulkan saudara-saudaranya untuk menghabisi Hansen. Ular merah muda itu menunggangi ular lain. Ular gunung ini adalah Titanoboa besar. Ular merah muda itu mendesis pada Hansen dengan kemarahan dan frustasi yang jelas. Hansen merasa tidak enak melihat Angelnya itu mengunyah tulang gajah. Mungkin butuh waktu lama baginya untuk memakan semuanya. Tetapi dengan kelemahan Hansen saat ini, jika ular-ular itu menyerang, dia tidak punya harapan untuk memukul mereka semua. Hansen mempertimbangkan apakah dia harus segera menangkap Angelnya dan melarikan diri, meninggalkan tulang gajah dalam prosesnya. Tapi tiba-tiba dia mendengar auman beruang. Dia melihat dua beruang hitam. Mereka berdua bergegas menuruni bukit ke arah Hansen, menghajar para ular dalam prosesnya. Tidak ada yang bisa menahan mereka. Lalu kedua beruang hitam itu sampai di dekat Hansen, mengangguk kepada Hansen, sementara Angelnya masih asik makan. Kemudian beruang hitam besar meraung ke arah ular merah muda. Ular merah muda itu mendesis sebagai jawaban. Mereka berdua mengerang dan membuat suara satu sama lain dan saling menatap. Setelah beberapa saat, ular merah muda memberi Hansen tatapan cemburu sebelum berbalik dan pergi bersama ular lainnya. Beruang besar itu kemudian meraung kepada Hansen. Ia mengambil anaknya, meletakkannya kembali di punggungnya dan kembali ke hutan. Hansen terkejut, tidak sepenuhnya yakin apa yang baru saja terjadi. Bagaimana dan mengapa kedua beruang itu datang jauh ke sini hanya untuk mengusir ular yang mengancamnya. Apakah mereka mengira alasanku melawan gajah tulang putih adalah karena aku ingin membantu mereka? Apakah mereka ingin membalas budi? Ujar Hansen bergumam. Hansen tidak tahu pasti, tapi inilah yang dia hipotesiskan. Menurutnya, bis Superguard di Suaka Dewa kedua sangat manusia. Mereka tampak semakin pintar setiap kali Hansen melihat. Lalu Hansen pun memandangi esensi kehidupan Geno. Aku harap aku bisa memakannya kali ini. Jika tidak bisa, aku benar-benar kehabisan solusi bagaimana mengumpulkan poin super Geno yang aku butuhkan, ujar Hansen sambil menjilat esensi kehidupan Geno dengan baik.
Tapi hasilnya pun mengecewakan. Esensi kehidupan Geno tidak berubah. Itu masih kokoh seperti biasa, tidak meleleh. Hansen tidak benar-benar berharap menjilatnya akan berhasil. Dia hanya mencoba peruntungannya. Jika berhasil itu akan sangat bagus, tapi jika tidak itu setengah diharapkan pula. Hansen memegang esensi kehidupan Geno dan kemudian menggunakan sutra Dongsuan untuk mensimulasikan aliran tulang gajah. Kekuatan gemuruh itu bergemuruh di bagian dalam tubuhnya. Tiba-tiba dia merasakan esensi kehidupan Geno di tangannya mulai mengikuti aliran energi di dalam dirinya. Ini membuat Hansen sangat senang dan dia tahu dia telah tersandung ke jalan yang benar. Dia pun mempercepat aliran energi gajah yang membuat esensi kehidupan Geno semakin bergetar. Hansen bisa merasakan esensi kehidupan Geno dari tulang gajah memberinya kekuatan asing yang aneh. Sepertinya itu akan mengikuti energi Hansen sendiri dan meledak. Hansen pun mensimulasikan energi gajah tulang lagi, tetapi energi di dalam esensi kehidupan Geno tidak meledak. Hansen menjulurkan lidahnya dan menjilat esensi kehidupan Geno lagi, tetapi itu tidak meleleh. Jika aku bisa mengaktifkan esensi kehidupan Geno, mengapa aku tidak bisa memakannya? Ujar Hansen bingung. Tapi Hansen tahu dia berada di jalan yang benar dan kemajuan sedang dibuat. Bagaimanapun sutra Dongsuannya belum menembus tingkat pertama. Sepertinya aku harus menyelesaikan tingkat pertama sutra Dongsuan. Jika aku berhasil mensimulasikan aliran energi tulang gajah dengan sempurna, seharusnya aku dapat menyerap esensi kehidupan Geno, ujar Hansen. Hansen percaya dia akhirnya memecahkan teka-teki itu. Dia telah menemukan cara untuk menyerap esensi kehidupan Geno. Tapi saat ini ia harus berlatih dan menyelesaikan sutra Dongsuannya. Dan kesempatan terbaik untuk melakukan itu adalah dengan buah persik mistik. Setelah itu, Hansen kembali ke shelternya. Di sana, Hansen langsung dihampiri Su Xiaoqiao dan Qiu Wenzhou, meminta Hansen mengajak mereka berburu bis lagi. Namun, Hansen menjawab bahwa dia ada urusan dan sibuk, jadi di lain hari saja mereka akan berburu. Lalu Hansen sudah berada di ruangannya tengah duduk santai bersama rubah perak imut sambil memikirkan kemajuannya tentang esensi kehidupan Geno. Hansen sudah memiliki sebuah terobosan untuk hari itu. Untuk sekarang dia akan fokus pada apa yang baru saja dia temukan sebelum mengerjakan teka-teki berikutnya. Karena itu Hansen berpikir berburu bis Superguard generasi kedua atau ketiga untuk mendapatkan poinnya. Haruskah aku membunuh rubah perak imut dan memakan dagingnya? Dia jelas merupakan bis Superguard generasi kedua, pikir Hansen sambil memasang senyum jahatnya. Tapi itu hanya sebuah pemikiran, tidak lebih. Ada banyak bis Superguard generasi kedua di luar sana di suaka dewa kedua untuk ditemukan. Tidak perlu baginya untuk membunuh rubah perak imut, dan karena rubah perak telah menjadi peliharaan yang rajin dan bermanfaat, dia akan merasa tidak enak melakukan itu. Namun ada anak Pegasus dan 8 anak kura-kura salju. Dengan cepat Hansen membuang pikiran itu. Dia akan lebih baik meminum pil dan mati daripada melawan keluarga bis Superguard. Sepertinya aku harus keluar dan mencari bis Superguard generasi kedua yang solo, pikir Hansen dalam hati. Tiba-tiba lautan jiwanya bergetar, cahaya memancar dalam kepompong. Saat itulah Hansen melihat angelnya bersinar dan mulai berevolusi menjadi tingkat Superguard. Angelnya berubah menjadi Holy War Angel yang begitu cantik dan aduhai dengan pedang dan sayap indahnya. Hansen pun sangat senang dan berujar, melawan bis Superguard seharusnya jauh lebih mudah mulai hari ini dan seterusnya. Setelah itu scene berganti. Hansen sedang duduk di atas bukit saat dia berlatih sutra Dongsuan. Tiba-tiba Hansen merasakan ada bahaya mendekatinya. Tapi Hansen tidak panik, jadi dia tetap berlatih sutra Dongsuan bahkan ketika 12 orang mengepungnya. Mereka hampir tidak percaya betapa lancarnya operasi mereka. Mereka mengira elit seperti Hansen akan mendeteksi mereka dari jarak 100 meter. Dan fakta bahwa Hansen tidak melarikan diri lebih mengejutkan mereka. Hansen, kita akhirnya bertemu. Dengan semua berjalan begitu lancar, ujarnya senang. Hansen mengabaikannya. Dia sedang menyelesaikan siklus besar sutra Dongsuan. Ketika selesai, dia membuka matanya. Kau siapa? Tanya Hansen. Aku dari shelter Cloud Dragon di utara. Namaku Huang Yonglong, jawabnya dengan bangga memperkenalkan dirinya. Sedangkan orang di sampingnya bernama Chen Yulang.
Kalau begitu, apa yang diinginkan orang utara dariku? Tanya Hansen lagi. Ah, tidak ada yang besar. Aku hanya meminta agar kau menjual esensi kehidupan genommu itu, ungkap Huang Yonlang menjawab sambil memberikan sebuah cek kertas. Tidak, itu lebih berharga dari itu, ujar Hansen dengan tenang. Nilai item itu tidak terserah kau untuk memutuskan. Jika aku ingin membelinya darimu, kau harus menjualnya dan menerima harga yang kuusulkan, ucap Huang Yonlang tampak tak berperasaan. Dia kemudian memberi isyarat kepada solusin bawahannya dengan tangannya untuk membuka kunci gen mereka. Jelas mereka ingin menghabisi Hansen dan mengambil esensi kehidupan genonya. Meskipun Hansen tahu mereka kuat, dia tidak menyangka mereka semua telah membuka kunci gen mereka. Namun di masa lalu, Hansen percaya akan sulit untuk melawan mereka. Bagaimanapun, dia hanya memiliki 2 kepalan tangan. Tapi sekarang semuanya berbeda. Sekarang Hansen memiliki kekuatan. Melihat bahwa orang-orang kejam ini ingin membunuhnya, Hansen tidak menanggapi lebih jauh. Yang dia lakukan hanyalah mengkuciosi Angelnya. Angelnya memegang pedang besar saat dia mengepakkan sayapnya. Itu seperti Dewi Suci. Dia dengan dingin menatap Huang Yonlang dan bawahannya. Huang Yonlang melihat angelnya Hansen. Dia mengira Hansen hanya memanggil roh, karena hewan peliharaan humanoid sangat langka. Mereka tidak pernah mengharapkan ini, tapi mereka tidak mengerti mengapa Hansen memanggil roh. Jika itu roh kerajaan, itu bukan apa-apa bagi mereka. Bahkan roh tidak bisa melawan banyak petarung berbakat. Itu tidak akan bertahan sedikit pun. Jika Hansen menggunakan roh untuk mengulur waktu untuk melarikan diri, dia terlalu naif. Terlihat Hansen pun hanya tersenyum dengan ngeri-ngeri sedap. Sementara itu, di sisi lain, ada Lu Hui dan tim pasukannya tengah mempersiapkan sesuatu. Menurut Lu Hui, Huang Yonlang telah melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan kehadiran pasukannya. Tetapi ketika mereka memasuki wilayah Lu Hui, mereka tidak luput dari perhatian. Lu Hui cukup cerdas untuk menentukan untuk apa mereka datang. Itu harus menjadi sesuatu yang berharga seperti esensi kehidupan genom milik Hansen. Lu Hui meminta beberapa orangnya dan mendekati tempat Hansen menghabiskan pagi itu. Dia tidak terburu-buru ke sana untuk bertemu Hansen atau mengatakan apapun. Dia hanya menunggu. Orang-orang sangat menghargai ketika putus asa. Lu Hui berencana menunggu sampai Hansen dikelilingi oleh Huang Yonlang, lalu melancarkan serangan yang akan menyelamatkan nyawanya. Tindakan berani seperti itu akan jauh lebih dihargai dan dihargai daripada jika dia memberitahu Hansen untuk upaya pembunuhan yang akan datang. Lu Hui dan tim pasukannya mulai bergerak. Mereka menunggu di atas bukit. Mereka melihat sebuah ledakan cahaya di tengah hutan. Melihat itu, mereka semua terkejut. Saat Solution prajurit berusaha menyerang, sang angel mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara. Dia terbang ke pria yang paling dekat dan menyerang dengan pedang besarnya, menjatuhkan pedang besarnya yang ganas. Pria dan tombak itu dipotong menjadi 2 oleh pedang besar yang ganas. Huang Yonlang dan Cheng Yonlang membeku kaku. Tidak ada yang mengharapkan elit yang telah membuka kunci gen mereka akan dibunuh dengan cara yang mengerikan. Itu terjadi begitu tak terduga. Sang Holy War Angel mengepakkan sayapnya lagi. Tubuhnya yang indah melayang di udara sambil memegang pedang besarnya. Hansen lalu menunjuk ke arah salah satu evolver untuk dihabisi angelnya. Orang itu mengenakan baju besi yang berat dan memiliki perisai besar. Ketika dia melihat pedang besar Angel datang untuknya, dia berteriak dan mengangkat perisainya untuk menangkis serangan itu. Boom! Perisai besar yang tebal itu terbelah menjadi 2 dan langsung tepar seketika. Melihat kejadian itu, Lu Hui sangat terkejut dan kagum dengan kemampuan sang Holy War Angel itu. Kemampuannya jauh melampaui apa yang diharapkan siapapun. Mundur, mundur! Teriak Huang Yonlang. Semua orang sudah mulai berlari. Mereka semua berharap bisa menumbuhkan lebih banyak kaki sehingga mereka bisa meluncur dengan lebih cepat. Beberapa dari evolver telah mengikuti Huang Yonlang selama beberapa tahun juga. Mereka pernah melakukan operasi yang berhubungan dengan berburu bis super guard. Tapi Angel ini lebih menakutkan daripada bis yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Di sini Hansen bisa menggunakan pikirannya untuk mengendalikan Angelnya.
Sang Angel mengepakkan sayapnya dan menyusul Cheng Yunlang. Dia mencoba menghindari serangan Angel, namun itu tidak berhasil. Dia dibelah menjadi dua. Sebelum kematiannya, yang bisa dia lakukan hanyalah merengek. Tidak ada teriakan kematian atau kata-kata terakhir. Namun sang Angel tidak berhenti di situ. Di bawah komando Hansen, dia mengejar Huang Yunlong. Hansen tidak peduli siapa dia. Dia tidak peduli dengan keluarga atau latar belakangnya. Hansen ingin mengirim pesan ke semua orang di aliansi. Dia ingin memberitahu mereka semua bahwa jika mereka mengganggunya, mereka akan berakhir dengan kematian yang mengerikan. Serangan sang Angel dilancarkan, tapi Huang Yonglong dapat menghindarinya. Dia adalah juara utara dan evolver teratas. Bahkan Hansen pun tidak bisa mengalahkannya dengan mudah. Hansen, aku tidak punya dendam denganmu. Jika kau membiarkanku pergi sekarang, aku akan menghargainya. Jika kau tidak membiarkanku pergi, Legion Darah kemungkinan besar akan membalasmu, ungkap Huang Yonglong. Hansen mengurutkan kening karena dia pernah mendengar tentang Legion Darah sebelumnya. Hansen tidak berharap Huang Yonglong memiliki hubungan dengan Legion Darah, tetapi itu tidak mengubah apapun. Tidak peduli siapa dia, Hansen harus menghabisinya. Jika tidak memotong kepalanya, orang-orang akan menganggap Hansen lembut dan yang lain mungkin mencoba mengejarnya. Sementara itu, Lu Hui menjelaskan tentang Legion Darah yang ditanyakan Le Hengwu. Legion Darah adalah salah satu organisasi yang bertanggung jawab atas salah satu peristiwa terbesar di aliansi. Butuh kekuatan yang mematikan untuk menekan mereka. Dan mereka dicap sebagai aliran sesat. Mereka seharusnya musnah tanpa jejak. Tetapi dalam 100 tahun terakhir, popularitas Legion Darah telah meningkat sekali lagi. Banyak orang telah dihubungi oleh misionaris dan Legion Darah dalam perekrutan. Lalu Hansen memutuskan untuk hidup seperti laki-laki sejati. Huang Yonglong harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Dia ingin kematiannya untuk memperingatkan orang lain yang mungkin suatu hari akan melakukan hal yang sama. Huang Yonglong berteriak, tetapi Hansen tidak peduli. Dia hanya dengan dingin menyaksikan Angel cantiknya menusuknya dengan ngeri-ngeri sedap. Selanjutnya tak terelakkan, kepalanya dipenggal. Di saat-saat terakhir sebelum kematiannya, dia marah dan dia tidak merasa bahwa apa yang terjadi padanya adalah adil. Le Hengwu membeku saat menyaksikannya. Tuan Utara Huang Yonglong yang telah memerintah utara selama 60 tahun ditebang begitu saja. Dan Solution Evolver yang telah membuka kuncikan mereka dilawan oleh makhluk berpenampilan Angel di bawah komando Hansen. Hansen bahkan tidak perlu mengotori tangannya. Makhluk yang tampak seperti Angel itu telah memberi hasil menakutkan yang dia inginkan atas namanya. Ayo pergi, ujar Lu Hui. Lu Hui memerintahkan orang-orangnya untuk pergi. Dia khawatir jika mereka tetap di sana, Hansen mungkin salah paham tentang arti kehadiran mereka. Jika Hansen percaya mereka bersama Huang Yonglong, mereka tidak akan berakhir lebih baik. Makhluk yang tampak seperti Angel itu terlalu menakutkan. Untuk orang-orang yang telah melarikan diri dari jarak yang sangat jauh, Hansen tidak memerintahkan Angelnya untuk mengejar. Setelah itu, Hansen pergi mengais dan melihat apa yang mungkin dia temukan pada sisa-sisa dari orang-orang yang telah dibunuh. Hansen melihat kartu Huang Yonglong dan Chen Yunlang. Di antara mereka, dia melihat simbol kucing 9 kehidupan. Legion Darah, apakah ada hubungan antara itu dan kucing 9 kehidupan? Gumam Hansen dengan ekspresi wajah rumit. Tidak yakin apakah ini hanya kebetulan atau tidak. Tapi Hansen belum pernah mendengar tentang Legion Darah yang menggunakan kucing 9 kehidupan sebagai suatu bentuk simbol. Dia ingat bahwa Legion Darah percaya pada Dewa Darah. Itu adalah dewa yang bisa mengendalikan kekuatan darah bis. Selain Huang Yonglong dan Chen Yulang, tidak ada yang memiliki kartu yang sama, pikir Hansen. Setelah itu, Hansen kembali. Dia mengunjungi Jianran.